Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMP tingkat kota tahun 2023, soal nomor 17. Dua kapal memiliki tempat bersandar atau berlabuh yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal saling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu, yaitu pada jam 00 sampai jam 24.00. Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa salah satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar bisa digunakan adalah berapa? Ya? Nah, sekarang di sini ya, kapalnya ada dua macam, ada kapal satu, ada kapal dua ya. Ada dua kapal ini yang mau bersandar ya. Satu, pakai satu Romawi aja ya. Kemudian ada kapal dua. Kapal satu ini waktu bersandarnya selama 2 jam. Kapal dua waktu bersandarnya adalah 4 jam. Gitu. Nah, sekarang kapal satu bersandar pada pukul, misalkan aja pukul X. Kalau kapal 2 misalkan bersandar pada pukul Y. Nah, nilai X ini sesuai jam ini mulainya dari pukul 00 sampai 24.00. Dan Y itu juga sama dari 0 sampai dengan 24 ya. Nah, di sini kasus bentroknya itu ada dua macam ya. Kasus pertama itu X-nya bersandar duluan. Jadi nanti X itu otomatis lebih kecil sama dengan Y. Kasus kedua, Y-nya yang bersandar duluan, yaitu Y lebih kecil sama dengan X. Karena kasus ini bentrok, ya maksudnya kita ngurusin kasus bentroknya saja, yaitu Y-nya itu harus lebih kecil sama dengan X plus 2 ya. Kalau sampai lebih dari ini ya berarti nggak ada bentrok untuk apa? Untuk saling menunggu untuk parkir gitu ya. Nah, sementara yang di sini lebih kecil sama dengan Y plus 4 ya gitu. Nah, sekarang ini kalau ini saya kurangi dengan X. Ketika ini saya kurangi dengan X, maka di sini akan jadi 0 lebih kecil sama dengan Y min X lebih kecil sama dengan 2 ya. Untuk kasus yang kanan, ini misalkan saya kurangi dengan Y. Kalau dikurangi dengan Y, maka di sini akan jadi 0. Ini akan jadi X min Y. Ini akan jadi 4 ya. Gitu. Nah, sekarang ini kedua ruas. Ini akan saya kali dengan min 1 ya. Kenapa harus saya kali min 1? Karena ini X min Y di sini Y min X beda ya. Ini tujuannya supaya sama. Ini kalau saya kali 0 tetap 0. Ingat kalau dikali 0 tanda ketidaksamaan kita ubah ini. Ini Y dikali min 1 akan jadi min Y. Ini min X kali min 1 akan jadi plus X. Tanda yang lebih kecil akan jadi lebih besar. Ini 2 dikali min 1 akan jadi min 2. Nah cuman ini supaya tanda ketidaksamaannya sama ya, sama-sama lebih kecil. Ini saya baca dari kanan ya. Jadi kalau dari kanan min 2 lebih kecil sama dengan X ditambah min Y gitu ya. Atau X dikurangi Y nanti lebih kecil sama dengan 0 gitu. Nah sekarang ini artinya X min Y itu rentangnya berapa? Ini sifatnya kemungkinan jadi jangan nyari irisan. Ini dari min 2 sampai 0 ya. Dari min 2 sampai 0. Kalau ini dari 0 sampai 4. Jadi X min Y itu dari min 2 sampai 4 gitu ya. Maka nanti X min Y ini mulainya dari min 2 sampai 4. Nah, sekarang saya bikin bidang kartesius untuk menggambarkan jam parkir kedua kapal. Ini X, ini Y ya.
Ini 0, ini 24 ya, X-nya dari 0 sampai 24. Kalau ini 0 sampai 24 juga ya gitu. Nah, sekarang gini. Kita butuh yang ini nih, kasus dari min 2 sampai 4 ini gitu loh. Jadi yang pertama nanti min 2 itu lebih kecil sama dengan X min Y ya gitu. Kalau Y-nya ke sana berarti Y lebih kecil sama dengan X ditambah 2 ya gitu. Sementara untuk yang kanan itu X min Y lebih kecil sama dengan 4 ya. Min Y lebih kecil sama dengan min X ditambah 4. Atau Y lebih besar ya, lebih besar sama dengan X min 4 ya. Kalau saya amati ini adalah dua buah garis yang masing-masing gradiennya 1. Jadi kalau saya bikin Y sama dengan X nanti adalah garis yang ini. Inilah garis Y sama dengan X. Gitu. Kalau ini Y sama dengan X plus 2 ya, gradiennya 1 juga kan. Y sama dengan X pas ya di sini. Ini 24,24, Y dengan X-nya sama. Kalau Y sama dengan X plus 2, artinya garis yang ada ini saya angkat ke atas sejauh 2. Seret gitu ya. Nah, ini naik ke atas sejauh 2. Maka ini pas min 2 ya gitu. Nah, oke, naik ke atas sejauh 2. Bagian sininya jadi min 2 pas ya, karena gradiennya pas 1 ya, jadi ini ke atasnya ke samping sama. Nah, terus kalau Y sama dengan X min 4, artinya nanti turun ke bawah sejauh 4 ya. Kurang lebih gini. Di sini ya pas 4. Di sini nanti pas min 4 ya gitu. Nah, cuman peluang yang diminta itu adalah yang ini. Kasus ini dan ini ya. Ini berapa bagian dari keseluruhan kotak gitu aja ya gitu. Artinya kan saya tinggal ngitung luas ini keseluruhan kan. Nah, sekarang kalau luas ini keseluruhan ini 24 kali 24 jelas 576. Ngitung yang ini nih agak susah. Supaya mudah saya hitung aja luas kotaknya dikurangi segitiga atas. Saya sebut sebagai segitiga 1 dikurangi segitiga 2. Jadi kalau saya hitung peluang, nanti pembaginya adalah luas keseluruhan kotak itu 24 kuadrat. Gitu ya. Nah, luas yang saya arsir tadi 24 kuadrat dikurangi luas 1 dikurangi juga luas 2. Nah, sekarang luas 1 ya ini. Ini panjangnya berapa nih? Dari 2 sampai 24 itu tentunya adalah 22. Yang ininya pun pasti akan sama ya, karena kemiringan garis adalah 1, maka ini pun 22 ya. Sementara panjang bagian sini itu adalah 20, maka yang ini pun juga sama, yaitu 20. Nah, gitu. Jadi nanti luas 1 setengah kali 22 kali 22, luas 2 setengah kali 20 kali 20, gitu deh. 24 kuadrat, 576. Luas 1 setengah kali 222 kuadrat ya. Luas 2 setengah kali 20 kuadrat per 24 kuadrat itu adalah 576. Jadi 576 22 kuadrat itu 484, kalau kali setengah 242. 20 kuadrat 400 kali setengah jadi 200 per 576. 6 kurangi 2 ya jadi 4. 6 kurangi 2 kurangi 0 ya 4. 7 dikurangi 4 3, 3 dikurangi 0 ya tetap 3. 5 dikurangi 2 3, 3 dikurangi 2 1 ya 134 dibagi 576. Nah, sekarang kalau atas dibagi 2, 13 bagi 2 itu 6, sisa 1, 1 dengan 4, 14 bagi 2 7. 576 bagi 2 ya, 5 bagi 2 2, sisa 1, 17 bagi 2 8, sisa 1, 16 bagi 2 8 ya. 67 per 288. Oke. Mudah-mudahan ada. 67 per 288 ya. 67 per 288 itu jawaban C. Oke, demikian tadi pembahasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.